Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan contoh proposal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang, guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah penilaian tindak kelas atau biasa yang disebut dengan PTK yang diampu oleh dosen Dr. Andes Mawardi, SSI, MPD, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang disusun oleh saya sendiri, Maya Iga Nurrahma, dengan NIM 2086206 143 dari kelas 6C. Nah, pada hari ini ada agenda presentasi yang akan kita bahas selama saya presentasi ke depan. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 yang berisikan pendahuluan, kemudian ada bab 2 yang berisikan tentang kajian pustaka, dan yang terakhir ada bab 3 yang berisikan metode penelitian. Nah, di bab 1 sendiri ada 4 bahasan pokok. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Nah, di latar belakang masalah pada proposal kali ini yaitu ada 5 latar belakang masalah. Yang pertama ada pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa pasif pada saat pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran tidak bervariasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran monoton. Yang keempat, pendayagunaan saat belajar yang belum ada untuk materi yang luas. Dan yang terakhir, yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran yang disebabkan oleh salah langkahnya dalam pemilih metode pembelajaran atau disebabkan oleh hal yang lain sebagainya. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu untuk menerapkan metode information search pada materi pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu kemudian ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat, yaitu ada bagi siswa, bagi guru, dan ada bagi sekolah. Yang pertama kita bahas manfaat penelitian bagi siswa terlebih dahulu. Di sini manfaatnya yaitu bagi siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun afektif. Lalu kemudian ada manfaat bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran, serta menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran PKN, materi globalisasi. Dan yang terakhir ada manfaat bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran serta bermanfaat bagi pembelajaran siswa yang aktif di sekolah.
Lalu kita akan membahas bab 2. Di bab 2 sendiri ada 3 pokok bahasan umum. Yang pertama ada kajian pustaka, yang kedua ada kerangka berpikir, dan yang ketiga ada hipotesis. Nah, di sini kajian pustakanya yang pertama ada belajar. Dari belajar nanti akan membuahkan hasil belajar, yaitu dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Lalu, metode yang dipakai yaitu metode pembelajaran information search, yang nantinya akan membentuk karakteristik anak sekolah dasar dan biasa disebut dalam metode pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode konvensional. Siswa masih pasif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu pendayagunaan sumber belajar pun masih kurang optimal. Hasilnya, terjadinya rendahnya hasil belajar pada siswa. Lalu kemudian ada tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah tindakan dalam penelitian. Nah, tindakan dalam penelitian ini sendiri adalah menggunakan metode information search. Diguna dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu selanjutnya kita akan membahas bab 3. Di sini ada 8 pokok bahasan umum. Yang pertama ada tempat dan waktu, yang kedua ada desain penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada teknik pengumpulan data, yang keenam ada teknik validitas data, yang ketujuh ada analisis data, dan yang terakhir yang kedelapan indikator pencapaian penelitian. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang tempat dan waktu. Nah, tempat dan waktu yang digunakan pada proposal ini adalah penelitian ini dilakukan pada bulan September pada tahun 2015 sampai dengan pada bulan Juni tahun 2016 yang bertempat di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua ada desain penelitian. Di sini ada 2 desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian yang digunakan berupa penelitian tindakan kelas. Yang kedua, dilakukan dengan menggunakan 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan refleksi. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini dalam teknik pengumpulan data itu saling berhubungan satu dengan yang lain ya teman-teman. Nah, di sini ada bahan mentahnya yaitu tesis. Nanti dari tesis itu nanti diobservasi, ketika sudah diobservasi oleh kita, nanti kita akan mengumpulkan berkas-berkas dokumentasi yang nanti dokumentasi itu sendiri akan diberikan dan akan dikumpulkan kepada catatan lapangan. Lalu kemudian ada teknik validitas data yang digunakan pada saat penelitian ini. Ada 3, yaitu trigulasi teknik, yang kedua ada trigulasi sumber, dan yang terakhir ada trigulasi waktu.
Nah, di sini ada analisis data, di sini juga saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Jadi, data itu dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada penyajian data setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut kita sajikan. Lalu setelah ada penyajian data, ada reduksi data. Nah, setelah disajikan datanya, kita akan pilah-pilah dulu data mana yang konkret untuk dianalisis. Lalu yang terakhir ada verifikasi. Jadi setelah kita cari yang paling konkret, maka kita akan membuat kesimpulan. Maka kesimpulan ini disebut dengan verifikasi. Lalu di sini ada indikator pencapaian penilaian penelitian. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah, yaitu minimalnya nilai 75. Dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran pada model information search. Nah, itu saja presentasi saya, Maya Iga Nurrahma, pada hari ini tentang contoh proposal penilaian tindak kelas. Saya sebagai presentator pada hari ini mohon maaf jika banyak kurang dan salah-salah kata. Wabillahi taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.